Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurwahidah dengan NPM 2259201003 kelas STI 5A. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang dataset dan codingannya dan kodenya untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Machine Learning dengan dosen pengampu Bapak Hartono. Baik, sebelumnya di sini saya menggunakan dataset Question Rating. Apa itu Question Rating? Question Rating itu suatu sistem penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, rasa, dan keseluruhan pengalaman makan dari suatu masakan atau restoran. Jadi kayak sejenis merating ya, kayak melakukan penilaian gitu. Penilaian ini dapat dilakukan oleh para kritikus makanan, ahli kuliner, atau bahkan konsumen biasa. Rating juga seringkali digunakan oleh platform ulasan makanan, majalah kuliner, atau aplikasi untuk membantu konsumen memilih tempat makan yang sesuai dengan selera mereka. Lalu di sini ada ini kodenya. Data cleaning and pre-processing. Di sini kita bisa melihat ada kode ini. Kita run. Berhasil ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan juga. Di sini terdapat import matplotlib, yaitu sebagai PLT ini ya, digunakan untuk membuat plot atau visualisasi grafik. Jadi bagian ini untuk membuat visualisasi grafik gitu. Lalu di sini bawahnya ada import Seaborn sebagai SNS, digunakan untuk membuat visualisasi data yang lebih kompleks dan estetik. Lalu ada import NumPy sebagai NP, di sini digunakan untuk operasi matematika yang efisien, khususnya dengan array dan operasi numerik. Lalu yang keempat ini ada import Pandas sebagai PD. Yang ini digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Lalu import modul ini modul OS digunakan untuk mengakses fungsi sistem operasi seperti menavigasi direktori dan membaca file. Lalu di sini ada modul os.walk kaggle input. Fungsi ini berjalan melalui direktori kaggle input ini untuk menemukan semua file yang subdirektori di dalamnya. Lalu di sini ada for file name in file names. Ini loop loop ini digunakan untuk mencetak jalur lengkap setiap file yang ditemukan dalam direktori tersebut. Selanjutnya di sini yang ini ya, ini tuh maksudnya membaca file CSV.
codingan yang ini pd.read.csv question rating.csv, artinya kode ini membaca file CSV bernama ini question rating. Question rating itu ya itu tadi, dan mengimpornya ke dalam data frame df ini. Lalu selanjutnya di sini belum. Ini df.head ini menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Untuk memberikan gambaran umum tentang struktur data. Lalu df.info ini yaitu menampilkan ringkasan informasi tentang data frame, termasuk jumlah entry, jumlah kolom, tipe data pada setiap kolom, dan jumlah data yang tidak kosong untuk setiap kolom. Lalu ini kan hasilnya ya teman-teman. Ini terlihat bahwa dataset memiliki 200 entry atau baris dan 15 kolom dengan nama-nama seperti ada user ID, area kode, location, gender, YOB itu year of birth, lalu ada marital status. Kolom-kolom ini memiliki tipe data yang berbeda, misalnya integer int 64 ini untuk user ID dan area kode. Lalu objek untuk kolom seperti gender dan location. Bisa lanjut ke grafiknya teman-teman. Jadi ini tadi yang itu, kita langsung ke sini aja. Di sini ada kode. Kita akan membahas kode untuk grafiknya ya. Grafiknya ini nih, kita jelasin dulu yang di sini sedikit. Di sini untuk mengatur ukuran gambar, yaitu ada kode plot atau sebagai PLT, figur, fixed size 15-20. Ini untuk mengatur figur atau plot dengan lebar 15 dan tingginya 20. Ukurannya dapat disesuaikan untuk memastikan plot terlihat jelas. Lalu membuat histogram menggunakan Seaborn. Print SNS histplot. SNS histplot ini membuat histogram menggunakan library Seaborn. Pada contoh ini sumbu X mewakili variabel gender dan sumbu Y mewakili variabel budget dari data frame df. Warna plot diatur menjadi biru. Blue artinya biru. Lalu menambahkan judul dan label. Di sini ada plt.title, menambahkan judul untuk plot yang berisi teks budget of different genders. Makanya di sini muncul budget of different genders. Ya gitu. Nah tadi kan colornya warna biru tadi ini ya teman-teman. Makanya di sini warnanya biru. Lalu sumbu X itu mewakili variabel gender tadi itu. Nah, lalu kita lanjut. Di sini ada plt X label, menambahkan label pada sumbu X sebagai gender. Plt Y label, menambahkan label pada sumbu Y sebagai budget. Nah, selanjutnya mengatur rotasi label pada sumbu X. Di sini ada plt X text
rotation 75, mengatur rotasi label pada sumbu X sebesar 75 derajat untuk membuat teks lebih mudah dibaca jika label sumbu terlalu panjang. Lalu menampilkan grafik yang ini ya, plot show, plt.show, menampilkan plot yang telah diatur sebelumnya. Fungsi ini memunculkan visualisasi yang dihasilkan. Jadi plt show ini menampilkan hasil dari yang udah diatur di sini tadi. Jadi dia menampilkan, jadi akan tampil seperti ini teman-teman. Ini selanjutnya kita akan menjelaskan kode yang ini ya teman-teman, sama ini diagramnya. Di sini kode ini bertujuan untuk menghitung rata-rata anggaran atau budget berdasarkan jenis masakan atau cuisines dan memvisualisasikan hasil tersebut dalam bentuk diagram batang atau bar chart ya. Penjelasannya seperti ini. Kita yang pertama itu mengelompokkan berdasarkan jenis masakan. Di sini ada cuisines sama dengan DF group by cuisines budget main. Baris ini menggunakan metode group by untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom cuisines. Kemudian menghitung rata-rata anggaran atau budget untuk setiap jenis makanan. Lalu membuat diagram batang atau bar chart. Cuisine plot kind bar color blue. Fungsi plot digunakan untuk membuat diagram batang dengan warna biru. Parameter kind bar menunjukkan parameter kind bar ini menunjukkan bahwa jenis grafik yang akan dibuat adalah diagram batang. Selanjutnya, memberikan label sumbu X dan sumbu Y. PLT X label cuisines, PLT Y label budget. Fungsi X label dan Y label memberikan label untuk sumbu X cuisines dan sumbu Y budget yang menunjukkan jenis masakan dan rata-rata anggaran. Lalu selanjutnya memberikan judul pada grafik. plt.title. Judul grafik yang ditetapkan yaitu average budget by cuisine. Maka dia akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, plt show ini sama seperti yang grafik yang sebelumnya, kode yang sebelumnya. Ini digunakan untuk menampilkan grafik yang telah dibuat di layar. Nah, jadi diagram batangnya udah sesuai dengan grafik dengan plot yang udah dibuat ya. Diagramnya warna biru, lalu titelnya atau judulnya yaitu average budget by cuisine, lalu sumbu X nya nama labelnya cuisines dan sumbu Y nya labelnya namanya budget. Kita lihat itu udah sesuai ya teman-teman. Yang ini X cuisines, yang Y budget. Dan ini kode, ini grafiknya. Selanjutnya kode yang ini dan grafik yang ini. Kode ini digunakan untuk membuat visualisasi data perokok atau smoker dengan menggunakan Seaborn. Sebuah library untuk visualisasi data di Python. Yang pertama yaitu membuat diagram batang jumlah perokok. SNS count plot X smoker. Count plot ini dari Seaborn untuk membuat diagram batang atau bar chart yang menampilkan jumlah orang yang
merokok dan tidak merokok. Argumen X sama dengan smoker menunjukkan bahwa sumbu X diisi oleh data pada kolom smoker untuk menunjukkan apakah seseorang merokok atau tidak. Data sama dengan DF ini menunjukkan bahwa dataset yang digunakan untuk memplot berasal dari variabel DF atau data frame yang berisi data yang dianalisis. Nah, outputnya, grafik yang dihasilkan adalah diagram batang yang menunjukkan frekuensi atau jumlah orang yang merokok dan tidak merokok. Ini sumbu X menunjukkan kategori perokok. Ini sumbu X. Sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah atau count. Jadi yang ini sumbu X ini menunjukkan kategori perokok, never, tidak pernah, socially smoker dan often, dan ini tuh jumlah, ini jumlahnya. Jadi yang tidak pernah itu jumlahnya ada 60, yang socially smoker itu ada 70, dan yang often itu ada 70 juga. Jadi seperti itu. Jadi secara keseluruhan kode ini tuh menghasilkan visualisasi sederhana untuk melihat distribusi jumlah perokok dan non perokok dalam dataset. Selanjutnya teman-teman kita terus yang ini ya. Kita lanjut yang ini. Kode yang ini tuh digunakan untuk membuat visualisasi hubungan antara aktivitas atau activity dan status perokok atau smoker menggunakan plot garis atau line plot dan dari library Seaborn dan Matplotlib. Yang pertama, membuat ukuran figur. plt.figure fixed size 5,5. Kode ini mengatur ukuran figur atau plot yang akan dibuat menjadi 5 kali 5 inci. Lalu membuat plot garis. SNS line plot, ini seterusnya. SNS line plot digunakan untuk membuat grafik garis. Lalu X activity, berarti sumbu X akan menampilkan data dari kolom activity yang mungkin berisi berbagai jenis aktivitas. Lalu Y smoker, berarti sumbu Y akan menampilkan data dari kolom smoker yang menunjukkan apakah seseorang adalah perokok. Lalu ada data sama dengan DF menyatakan bahwa data yang digunakan berasal dari data frame DF. Lalu colornya blue, memberikan warna biru pada garis dalam plot. Ini garisnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya menambahkan label pada sumbu X dan Y. Ini sama seperti kode yang sebelum-sebelumnya, plt.x label activity, Y label smoker. Jadi untuk sumbu X itu diberi label activity ini, dan sumbu Y diberi label smoker. Selanjutnya memberikan judul. PLT title, judulnya di sini yaitu average smokers by activities, maka di sini akan muncul average smokers by activities. Nah, lalu seperti sebelum-sebelumnya plt.show, yaitu fungsi ini digunakan untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Ya teman-teman. Jadi kalau kita run maka akan muncul grafik ini. Gitu. Itu saja sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.